Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Intan Wahyuni. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Dan apa saja yang akan kita bahas? Ayo simak video berikut ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas yaitu mulai dari pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, dan cara menentukan isi teks deskripsi. Nah, yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Seperti yang kalian lihat, teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara rinci menurut sudut pandang penulis, yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Nah, dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosional secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Nah, yang kedua yaitu tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi yang pertama yaitu dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan, di mana teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dari segi penggunaan bahasa. Nah, teks deskripsi mengandung bahasa kiasan atau metafora, misalnya kulit ini putih seputih salju, mobil ini cepat seperti kereta. Di sini kita akan membahas mengenai segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Bisa kita lihat ada 3 segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Itu yang pertama, ciri tujuan, di mana teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara memerincikan objek secara subjektif, sehingga pembaca dapat mendengar, melihat, mengalami apa yang dideskripsikan. Yang kedua yaitu ciri objek. Nah, ciri teks deskripsi berdasarkan objek yang dideskripsikan, di mana objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemudian kemungkinan berbeda dengan objek lain. Nah, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Misalnya si Bagas kucingku, ibuku, kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. 3 yaitu ciri isi. Nah, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Kemudian isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Contohnya yaitu menggambarkan wisata yang indah. Akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Nah, dengan demikian teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus, misalnya warna dikhususkan pada kata hijau. Kemudian isi teks deskripsi berisi personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat, contoh ibuku yang tangguh. Nah, berikutnya yaitu dari segi penggunaan bahasa. 1. Menggunakan sinonim bermakna khusus. Nah, sinonim sendiri yaitu persamaan kata. Misalnya kata umumnya itu baik. Nah, kata khususnya ramah, tulus, penuh kasih, menginspirasi. Yang contoh kedua itu menggerakkan. Kata khususnya itu mengibaskan, menggoyangkan atau menepis. Contoh ketiga yaitu melihat. Nah, kata khususnya melirik, menengok atau memelototi. Kedua yaitu menggunakan kalimat rinci untuk menggongkretkan. Nah, seperti kalimatnya yaitu ibuku orang yang sangat baik. Nah, baik di sini seperti apa? Nah, kita lihat kalimat perincinya. Nah,
dia berusaha menolong seseorang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, berarti ibu di sini baik yaitu suka menolong serta kata-kata yang lembut. Nah, contoh kalimat kedua yaitu ayahku orang yang sabar. Nah, ayah sabar di sini seperti apa? Kalimat perincinya yaitu seperti ini, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal, tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Nah, berarti ayah yang selalu sabar di sini yaitu ketika ayah menghadapi suatu kesulitan atau masalah, dia selalu tersenyum dan sabar dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Bisa kita lihat contohnya di bawah ini yaitu seakan dapat dilihat. Misalnya kulitnya kuning langsatnya, seakan dapat didengar. Misalnya bernyanyi kecil, seakan dapat dirasakan seperti rasa hangat berbau dengan lembutnya angin sore melingkupi seluruh tubuh. Contoh yang berikutnya yaitu seakan dapat dilihat seperti di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat beristimewa. Nah, seakan dapat didengar yaitu diramah dan ditutur katanya lembut kepada siapa saja. Contoh berikutnya seakan dapat dirasakan. Nah, tuan muda menikmati embusan segar angin laut. Keempat yaitu menggunakan majas perbandingan. Nah, contoh yaitu majar personifikasi. Contohnya angin laut mengelus wajah. Yang contoh kedua itu majas asosiasi. Contohnya senyumnya manis seperti gula Jawa. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Nah, jenis-jenis teks deskripsi ini ditinjau dari bentuknya, yaitu teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti contohnya cerpen, novel, lagu, dan iklan. Yang keempat yaitu menentukan isi teks deskripsi. Dalam menentukan isi teks deskripsi, membuat pemetaan adalah salah satu hal yang tidak kalah penting. Karena dengan adanya pemetaan, kita dapat memperoleh garis besar isi sebuah teks, sehingga lebih mudah dalam menentukan informasi dan isi teks tersebut. Nah, berikut sudah kita lihat ya, salah satu contoh pemetaan isi sebuah teks deskripsi. Kalau kalian lihat, dalam pemetaan tersebut ada bagian-bagian yang diperinci seperti pantai, ikan, terumbu, pasir, dan lain-lain. Nah, bagian-bagian tersebutlah yang nantinya mempermudah kita untuk mengetahui isi dan informasi apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.